Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Lailatul Husna dari kelompok 11. Saat ini saya akan menyampaikan materi tentang kampanye public relation. Dalam era komunikasi modern yang serba terbuka seperti saat ini, citra atau image menjadi salah satu aset terpenting bagi setiap lembaga, organisasi, maupun perusahaan. Citra yang positif mampu menciptakan kepercayaan publik, loyalitas pelanggan, serta dukungan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Sebaliknya juga, citra yang negatif dapat menurunkan reputasi dan menimbulkan krisis kepercayaan. Oleh karena itu, dibutuhkan peran strategis public relation atau PR dalam mengelola komunikasi dan membangun hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya. Misalnya, kalau ada perusahaan yang pernah kena isu negatif, peran PR itu untuk memulihkan kepercayaan publik lewat komunikasi yang tepat. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pengertian kampanye public relation itu sendiri. Kampanye public relation atau kampanye kehumasan adalah serangkaian komunikasi yang dirancang secara terencana dan terorganisasi dengan tujuan untuk mempengaruhi pandangan, sikap, serta perilaku masyarakat terhadap suatu lembaga, produk, atau isu tertentu. Melalui kampanye ini, PR berusaha membangun citra positif organisasi, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Jadi, PR campaign atau kampanye public relation bukan cuma promosi aja, tapi lebih ke membangun image dan hubungan dalam jangka yang panjang. Misalnya, kampanye kesadaran lingkungan atau bahkan kampanye politik. Selanjutnya, di sini ada dimensi kampanye public relation. Yang pertama itu ada tujuan kampanye menurut Ostergaard tahun 2002. Ada 3 tahapan penting dalam kampanye PR yang dikenal sebagai istilah 3A. Yang pertama yaitu ada aspek awareness atau kesadaran. Tahap awal ini untuk memperkenalkan isu atau pesan agar publik menyadari keberadaan kampanye tersebut. Terus yang kedua ada attitude atau sikap. Jadi setelah publik ini sadar, publik diharapkan memiliki sikap positif, minat, dan simpati terhadap pesan kampanye yang telah disampaikan. Terus yang ketiga ini ada action atau tindakan. Tahapan akhir ini di mana publik diharapkan melakukan tindakan nyata sesuai dengan tujuan kampanye. Misalnya mendukung produk, ikut kegiatan sosial, atau mengubah perilaku. Yang kedua, ada jenis-jenis kampanye public relation menurut Charles U. Larsen tahun 1992. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada product oriented campaign, fokusnya pada promosi dan peningkatan citra produk baru agar dikenal dan dipercaya oleh masyarakat. Contohnya itu, sekarang kan lagi banyak tuh kampanye brand skincare atau make up yang pakai influencer buat naikin nama brandingnya. Nah, hal itu yang bikin menarik dan anak muda jadi lebih kenal dengan produk tersebut. Terus yang kedua, ada candidate oriented campaign. Ini digunakan dalam bidang politik untuk mendukung calon tertentu agar memperoleh dukungan publik. Misalnya nih, kampanye dalam calon presiden atau kepala daerah. Lalu yang ketiga ada ideological atau cause-oriented campaign, yakni bertujuan untuk membangun kesadaran dan mengubah perilaku publik terhadap isu sosial, misalnya kampanye lingkungan dan kesehatan. Yang selanjutnya ada peranan kampanye PR dalam memenangkan persaingan. Yang pertama, peranannya yaitu dapat membangun citra dan reputasi positif. Jadi, biar publik itu punya kepercayaan terhadap organisasi tersebut. Yang kedua, bisa meningkatkan kesadaran dan loyalitas merek melalui komunikasi yang konsisten dan menarik. Yang ketiga, bisa menangani krisis atau isu negatif. Caranya itu dengan memberikan informasi yang cepat, jelas, dan terpercaya. Yang keempat, itu bisa menjalin hubungan dengan stakeholder. Contohnya itu seperti pemerintahan, media, bahkan masyarakat luas. Yang terakhir, yang kelima, perannya itu bisa mendukung strategi pemasaran dan daya saing
Karena itu, citra positif dapat memperkuat posisi merek di pasar. Lalu yang selanjutnya ini ada teknik berkampanye menurut Rosadi Ruslan tahun 2005. Yang pertama itu ada partisipasi, yaitu mengajak khalayak untuk terlibat. Misalnya mengajak orang untuk ikut challenge di media sosial dalam kampanye tersebut. Terus yang kedua, ada asosiasi, bisa mengaitkan pesan dengan isu populer. Misalnya kampanye ramah lingkungan atau eco-friendly. Terus yang ketiga itu ada integratif. Di sini bisa menggunakan kata kami atau kita untuk memberikan kesan kebersamaan. Yang keempat, ada ganjaran. Jadi publik itu menerima imbalan atau manfaat dari pelaksanaan kampanye tersebut. Nah, yang kelima ini ada penataan visual. Jadi kita membuat desain dengan tampilan yang menarik agar kampanye itu lebih mudah dilirik oleh publik. Terus yang keenam itu ada empati, yaitu memahami kondisi khalayak. Dan yang ketujuh itu ada koersi. Di sini paksaan atau ancaman, tapi biasanya jarang dilakukan. Terus yang keempat ada perencanaan kampanye public relation. Di sini ada 4 perencanaan nih yang bisa digunakan oleh PR. Yang pertama itu ada formative research atau riset awal. Jadi di sini PR ngelakuin analisis situasi mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi serta memahami karakter publik sasaran. Jadi maksudnya itu PR ngelakuin riset awal dulu buat tahu situasi dan karakter target audiens. Yang kedua ini ada strategi. Jadi di sini menentukan tujuan yang ingin dicapai, lalu menyusun pesan serta strategi komunikasi yang akan digunakan. Terus yang ketiga, ada taktik. Bisa menentukan media dan bentuk kegiatan yang akan dilakukan, seperti event, publikasi, media sosial, atau kolaborasi dengan pihak lain. Terus yang keempat, ada evaluative research atau evaluasi. Di sini yaitu memberikan nilai atau menilai keberhasilan kampanye melalui pengukuran hasil, misalnya peningkatan awareness, perubahan sikap publik, atau dampak terhadap citra organisasi. Jadi di tahap terakhir ini, tahap evaluasi, untuk melihat seberapa berhasil sih kampanye itu dilaksanakan atau diadakan. Selanjutnya ada aplikasi program kampanye public relation. Di sini kami menggunakan contoh kampanye nyata dari Danone Aqua. Jadi kampanyenya itu berhashtag No Plastic Waste yang diluncurkan sejak tahun 2018 sebagai wujud tanggung jawab sosial terhadap isu sampah plastik di Indonesia. Aqua menggunakan pendekatan edukatif, kolaboratif, dan partisipatif dengan menggandeng pemerintah, komunitas lingkungan, lembaga pendidikan, serta influencer muda. Jadi hasil dari kampanye ini menghasilkan 3 yang kami paparkan di sini. Yang pertama itu meningkatnya kesadaran dan perubahan perilaku publik. Yang kedua, memperkuat citra Aqua sebagai perusahaan lingkungan. Yang ketiga, terbentuknya komunitas muda yang peduli lingkungan. Maksudnya itu, dari kesimpulan kampanye yang diadakan oleh Danone Aqua ini, Aqua nggak hanya promosi, tapi ngajak masyarakat buat ikut aksi nyata. Hasilnya itu masyarakat lebih sadar untuk mengurangi sampah plastik, dan citra Aqua pun sebagai perusahaan dikenal banyak sebagai perusahaan yang peduli lingkungan. Kemudian dari kesimpulan yang telah saya sampaikan, yaitu kampanye public relation adalah strategi komunikasi yang efektif untuk membangun citra positif, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong perubahan perilaku masyarakat. Melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang kreatif, serta evaluasi yang berkelanjutan, kampanye PR dapat memberikan dampak besar bagi organisasi dan masyarakat. Contoh kampanye PR yang kami gunakan yaitu hashtag plastic waste dari Danone Aqua membuktikan bahwa PR tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan tentang kampanye PR.
Semoga dari pemaparan tadi dapat bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada salah kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.